Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang, Zainat. Eh, jadi saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 itu perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat yang mencakup sistem siberfisik, internet untuk segala, komputasi awal dan komputasi kognitif, atau lebih simpelnya itu revolusi industri 4.0 itu di mana zaman itu udah lebih apa-apa lah ke teknologi. Jadi kayak di zaman sekarang tuh teknologi udah benar-benar dipakai. Terus revolusi industri ini muncul karena adanya perkembangan teknologi yang pesat dan signifikan. Jadi di masa sekarang ini teknologi yang udah ada itu membantu ke beberapa bidang yang jadi kayak membantu kehidupan manusia. Jadinya kita lakuin itu jadi lebih serba serba lebih cepat. Duh, gimana nextnya? Nah, pengaruh revolusi industri 4.0 pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ada robot. Kan kalau ada teknologi itu otomatis lebih membantu pekerjaan kita kan, jadi lebih mudah. Kalau misalkan dilihat dari robot yang sebelah kiri ada tulisan 36 itu namanya Troika. Dia itu robot yang ada di Bandara Incheon, Korea yang membantu manusia, membantu pegawai di bandaranya. Jadi kalau misalkan ada wisatawan yang mau nanya tentang jadwal keberangkatan atau apa, bisa nanya langsung ke robotnya ini. Terus yang bagian kanan agak atas, mohon maaf kok ada suara anjing ya Bu, teman-teman. Agak atas itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di saya juga nanti suka kedengeran suara burung. Yang agak Nggak atas itu namanya body robot. Dia itu semacam asisten pribadi yang bisa jagain rumah waktu lagi kerja. Misalkan kita lagi nggak di rumah, terus dia itu bisa ngingetin kita misalkan kita itu meminum obat atau apa. Terus kalau yang bawa itu namanya robot Riboa. Dia itu robotnya biasanya dipakai di rumah sakit, jadi dia bisa kayak gendong bayi atau gendong pasien-pasien di sana. Jadi kayak membantu petugas di rumah sakit kalau misalkan mereka lagi sibuk. di yang robot yang di rumah sakit itu di mana? Wadaw, karena di Jepang sih Bu, Oke, saya nggak nemu next. ya. Ya, oke, lanjut. Oh, tambahannya robot yang bisa apa sih bawa pasien itu dia bisa bawa sampai yang bobotnya 61 kilo. Jadi bukan cuma anak kecil aja. Baik. Oke, next. Manfaatnya itu juga ada Internet of Things. Jadi kayak apa-apa kita mau nyari apa-apa tuh udah gampang, udah mudah. Kayak buka internet itu udah langsung ada semuanya. Terus yang human error itu lebih ke meminimalisir human error. Jadi kalau misalkan kita pakai teknologi kayak waktu lagi produksi barang lebih minimalisir kayak adanya kerusakan-kerusakan dari produknya tersebut. Lalu pengaruh revolusi pada bidang pariwisata itu adanya VR. Kalau misalkan sekarang itu kita misalnya kita mau berkunjung ke suatu tempat, tapi kita kayak mau lihat-lihat dulu tempatnya gimana, kita bisa lihat dari VR-nya. Jadi kayak oh ada gambaran nih tempatnya bakal kayak gini. Kalau misalkan dari foto kan suka ada yang fotonya bagus tapi aslinya jelek kan. Kalau VR kan kita serasa lagi di sananya. Lalu ada Google Maps itu lebih kayak kita bisa tahu jarak dari tempat kita sekarang ke tempat yang kita mau tuju itu kayak berapa jauh sih, berapa berapa lama juga. Lalu ada ini sih lebih dipakai sama kayak tour travelnya. Jadi dia bisa bisa memasarkan produknya itu biar orang-orang lebih gampang kalau misalkan mau beli produk turnya. Lalu ada sosial media, ini contohnya aja. eh, Contohnya tuh kayak Instagram, walaupun ada YouTube juga buat sosial media. Kalau Instagram sih sama kayak website, tapi mungkin dari Instagram cakupannya lebih luas karena anak-anak kan lebih banyak yang pakai Instagram kan sekarang. Jadi untuk memasarkan produk juga. Sudah Bu, terima kasih. Baik.
Terima kasih.